fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa tasumu ramadan wa tahujjal bait man istata'a ilaihi sabila. Amma ba'd, fa asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian selawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Sobat Pusma Sifa TV yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial pada hari ini di podcast yang ke-12 ya. Hari ini kita akan kedatangan salah satu dari dosen senior nih ya di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah State Sirajul Falah Bogor ya. Kita biasa memanggilnya dengan Kiai Ohan ya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah luar biasa ya. Baik, terima kasih. Nama lengkap beliau adalah Kiai Haji Burhanuddin Qosasi MPD ya. Beliau adalah salah satu dari dosen di Siti Sirajul Falah dan kemudian sampai hari ini juga selain juga sebagai dosen akademisi, beliau juga pengasuh di pondok pesantren Pondok Pesantren Nurul Amal ya di Bogor sini. Dan yang paling penting yang ada kaitan dengan podcast kita pada hari ini adalah terkait dengan bagaimana sebenarnya manajemen dan juga problematika dari haji, umroh ya, kemudian mungkin ada travelnya juga, kemudian juga mungkin bagaimana dengan istilahnya pelayanannya, kemudian juga dengan isu-isu kontemporer sekarang ini, termasuk sebenarnya yang paling penting itu adalah bagaimana nih sebenarnya agar ya haji atau umroh kita itu ya mabrurah gitu ya, mabrur ya kalau hajinya itu ya. Kenapa ini yang paling penting? Karena kebetulan beliau Pak Kiai Ohan ini ya bisa dipanggil ya adalah bisa disebut itu pembimbing ya, pembimbing haji dan umroh yang memang sudah tersertifikasi ya, Masya Allah ya, tersertifikasi secara nasional sehingga ya tidak diragukan lagi. Oke, baik. Sebelum mungkin kita mau diskusi dulu Pak Kiai ini terkait dengan bagaimana problematika haji dan umroh, kita ada dua perspektif. Pertama ada perspektif agama gitu ya, yang kedua adalah perspektif dari bisnis gitu ya. Karena memang kebetulan ini Pusma Sifa ini kan pusat studi muamalah dan ekonomi syariah gitu ya. Artinya ini sebagai awal untuk insya Allah tahun ini kita sudah membuka untuk program studi ekonomi syariah gitu ya. Nah sebenarnya kalau manajemen haji dan umroh itu dia sudah menjadi satu program studi tersendiri gitu ya, tapi tidak ada masalah, ini masih masuk ke bidang ekonomi, bisnis dan keuangan. Baik, pertama saya berikan waktu mungkin dalam 5-10 menit ya untuk menjelaskan sebenarnya seperti apa nih kaitan dengan yang pertama sekali tentu saja adalah agar ibadah haji atau umroh kita itu bisa mabrur gitu ya, bisa diterima, makbul lah istilahnya gitu ya. Nah kemudian yang kedua mungkin lihat bagaimana nih cara memilih mungkin travel haji dan umrohnya gitu ya. Kemudian yang ketiga kan sekarang ada tren misalnya umroh backpacker gitu ya. Kemudian juga ada haji, mungkin ada haji backpacker juga tuh, ada filmnya gitu kan ya. Nah seperti apa nih? Atau mungkin juga ada yang sudah niat nih gitu ya, tapi mungkin belum katanya istilahnya itu belum dipanggil gitu ya. Nah seperti apa nih? Oke, saya persilakan dalam 5-10 menit mungkin memberikan penjelasannya terkait dengan bagaimana sebenarnya problematika haji dan umroh di Indonesia. Kepada Pak Ustadz saya persilahkan. Baik, terima kasih Bapak Dr. Wisno ya telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami
sehingga bisa hadir pada kesempatan siang hari ini di kampus kita yang tercinta STT Sirjul Falah Cibinong Kabupaten Bogor. Alhamdulillah rekan-rekan sahabat TV Sifa yang berbahagia, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan bahwa podcast kita di seri ke-12 ini akan membahas tentang problematika perhajian serta umroh yang ada di lingkungan Indonesia. Alhamdulillah ya, tentu ketika kita bicara masalah haji dan umroh, langsung terbenak dalam pikiran kita itu bagaimana ketika nanti suatu hari kita terpanggil oleh Allah untuk melaksanakan umroh apalagi haji. Betul, itu haji. Yang pertama bagaimana haji saya, umroh saya menjadi haji yang mabrur. Mabrur, betul. Ya betul. Okay, Memang ini ada kaitannya dengan travel ya tadi yang sudah disampaikan betul. oleh Pak Dr. Wisno. Pertama bahwa tentu tidak akan pernah lepas ketika kita bicara masalah mabrur itu adalah dari manasiknya. Manasiknya, Ya, betul, dari manasiknya ya. Nabi Ibrahim itu ketika diperintahkan oleh Allah ya dengan anaknya Nabi Ismail untuk meninggikan bangunan Ka'bah yang sempat dulu itu tergenang air banjir. Oh banjir ya, betul pada waktu itu ya. Akhirnya diperintahkan oleh Allah untuk meninggikan bangunan Ka'bah. Setelah semua beliau kerjakan dengan anaknya, langsung beliau itu minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, semua apa yang kau telah perintahkan kami telah laksanakan. Tapi bagaimana sekarang caranya memanggil umat manusia seluruh penjuru dunia untuk supaya hadir ke tempat ini? Dan kau panggil aja. Masalah nanti yang menyampaikan itu urusan saya, urusan aku. Yang kedua permintaan Nabi Ibrahim, nah seandainya nanti para manusia sudah hadir ke tempat ini, bagaimana cara mengajarkannya? Mereka kan belum tentu langsung bisa. Betul. Akhirnya dalam Al-Quran oleh Allah difirmankan wa arina manasikana, tunjukkanlah kepada kami manasik. Nah, inilah yang menjadi landasan awal kenapa sebelum orang melaksanakan umroh apalagi haji itu perlu dan sangat hukumnya harus untuk melaksanakan manasik. Salah satu upaya untuk menjadikan jamaah ini ketika melaksanakan ibadahnya ibadah yang mabrur. Betul, kalau umroh mabrur ya. Yang pertama tentu manasiknya ya. Maka teman-teman sahabat TV Sifa, ketika kalian mendapatkan panggilan dari Allah melaksanakan umroh atau haji, di situ ada program manasik, ikuti ya. Ikuti sebisa mungkin karena itu salah satu syarat lah ya, itu istilah apa namanya, ikhtiar kita supaya menjalankan haji yang mabrur. Betul. Yang kedua adalah bicara masalah travel. Itu juga terlepas dari jangan sampai dia udah semangat, sudah ngumpulin uang, namun salah pilih travel. Iya betul, bahaya juga. Ini soalnya banyak sekali, mohon maaf ya, sebelum COVID kemarin itu banyak sekali travel bodoh, sebut sajalah gitu ya tanda kutip ya. Mereka yang menawarkan menjanjikan harga yang fantastis, sangat murah, betul. Yang dari segi hitungan itu tidak rasional. Ya mohon maaf, kalau kita bicara travel yang menawarkan biaya umroh hanya 15 juta, itu dari mana cara hitung-hitungan tidak masuk? Betul, nggak masuk. Bina pesawatnya aja sekarang Pak Dokter nggak bisa. Oh nggak bisa ya? Pesawatnya aja minimnya 15 juta. 15 juta itu baru pesawatnya aja. Baru pesawatnya aja, belum bicara visa yang 300 US dollar. 200 US dollar lah untuk bisa umroh sekitar 3 juta. Belum penginapan. Maka banyak sekali travel yang menjanjikan hal yang murah. Dan mohon maaf Pak, ada saja manusia yang terkadang gampang tergiur dengan harganya murah gitu kan. Berangkat akhirnya dokter aja udahlah. Iya betul. Ternyata pada akhirnya kan banyak seperti travel betul ya, butuh betul segala macam, itu banyak sekali travel ini yang membuat pada akhirnya pemerintah membuat kebijakan regulasi yang baru untuk memberikan kenyamanan kepada jemaah gitu ya. Nah, pastikan travel itu dengan 5, maka menjadi sebut saja sebagai 5 Pancakarsa kali ya. Kalau Kabupaten Bogor mungkin Pancakarsa ya. 5 berarti apa? Slogan ya ibaratnya. Slogan ada 5 ya. Travel itu biasanya 5, pastikan haji atau umroh itu dengan 5. Satu, yang pertama dipastikan visanya. Visanya kalau umroh atau haji pastikan sudah keluar apa belum, sudah isu apa belum. Kedua, pastikan maskapainya. Oh, maskapainya, pesawatnya ya. Dia sudah ada tiketnya apa belum? Oh, belum, betul. Yang ketiga, pastikan
kan travelnya berizin apa Ada belum? izin atau tidak? Itu satu. Sekarang kan banyak di online ya, Betul. cara mengecek travel apa ya kan? Ya, Kita ketahuan minta ya, SK-nya. sah atau tidak Kalaupun ya. dia Legal. cabang, dia nginduknya kemana itu harus dipastikan. Ya kan? Ketiga. Keempat, dipastikan hotelnya. Oh, hotelnya Jangan di sana. sampai mereka sudah keluar tiket, Aha. sudah keluar visa, di sana tidak disiapkan hotel. Iya, Udah itu terlantar pada terlantar jamaah kita. benar. Yang kelima, tentukan pastikan kapan berangkat. Oh, waktunya ya. Waktunya. Kalau ini 5 sudah ada, insya Allah pasti jamaah ini berangkat. Ya, itu. Kemudian yang ketiga terkait tadi masalah umroh atau haji, Backpacker. mungkin yang backpacker ya tadi kan ya. Mungkin backpacker itu sebenarnya bahasa apa ya, bahasa trennya saja. Iya, trennya sih mungkin secara halusnya itu haji atau umroh mandiri. Umroh mandiri gitu, bukan umroh nekat gitu ya. Tapi mohon maaf ya, dari segi konotasinya juga ketika bilang backpacker dengan mandiri itu sebenarnya esensinya pada prinsipnya sama ya. Mandiri artinya tidak mengikuti travel sebenarnya intinya ya, dia berangkat sendiri gitu ya. Hanya mungkin konotasinya kalau kita menggunakan bahasa backpacker itu kelihatannya gitu agak keren gitu ya, unik gitu ya, menantang gitu kan, challenging gitu. Padahal mohon maaf ya, ini pun juga sebenarnya menjadi PR untuk pemerintahan dalam hal ini tentu Kementerian Agama yang menangani masalah Biro Perjalanan Haji. Di satu sisi memang ini disilahkan ya, mungkin ada sebagian yang memperbolehkan dengan persyaratan tentunya ya, dengan persyaratan. Ada juga yang melarang. Sebenarnya itu memang tidak ada hak sebenarnya ya melarang. Cuma mungkin sebab atau akibat yang ditimbulkan itu akan berakibat fatal. Karena banyak sekali, mohon maaf, yang mandiri Pak Dokter itu mereka yang tidak tahu medan, betul ya, mereka nggak tahu tata caranya. Kalau mungkin ketika kita backpacker keluar negeri tidak banyak peraturan, tidak banyak permasalahan, ada ibadah lah istilahnya gitu ya. Ini kan ibadah semua harus diatur. Dalam hal ini Kementerian Agama tentu akan disorot gitu ketika ada jamaah yang terlantar dari mana negara Indonesia. Pasti pertama yang disorot adalah Kementerian Agama. Maka Kemendag dalam hal ini sangat bertanggung jawab untuk membuat sebuah regulasi supaya jamaah ini tidak terlantar. Betul lah. Nah, kalau ingin mandiri ya silahkan aja selama prosedurnya dilalui gitu ya. Dan tentu yang kedua yang tak kalah pentingnya harus membawa jasa orang yang sudah paham. Jadi tetap aja harus ada yang nemenin gitu ya. Atau mungkin kayak tadi apa namanya mutawif atau apa namanya itu? Betul. Seperti dia mungkin kalaupun tidak membawa ustadz yang sudah paham medan di sana dari Indo ya, setidaknya di sana sudah berkontekan ya, nunggu di bandara ketika dia di bandaranya ya. Nah, seperti itu. Saya kira itu tidak masalah demi menciptakan jamaah haji atau umroh yang mandiri. Kira-kira seperti itu. Ya, karena kan alasannya kalau mandiri sebenarnya ya kalau ini biasanya memang lebih kepada ini sih biayanya murah gitu. Kemarin ada teman juga tuh, dia 3 orang kalau nggak salah itu hanya sekitar ya 45 sampai 50 juta untuk itu 3 orang umroh. Cuman dia backpacker, tapi sebenarnya juga tadi bukan backpacker gitu. Jadi backpacker itu artinya dia tetap saja ada kelompoknya. Ada kalau nggak salah itu sekitar 8 orang gitu ya, dan memang itu kebetulan satu juga mengustad juga sih gitu. Jadi 8 orang berangkat ke sana gitu. Cuma tadi kan masalahnya itu ketika dia ternyata tidak ada nih yang bimbingnya gitu, nekat jadi kayak jalan-jalan ke Singapura, ke Hong Kong gitu ya, padahal ini umroh nih gitu kan ya. Berarti tipsnya seperti apa nih Pak Ustadz nih, ketika oke lah kita pengen mungkin ya tadi salah satunya biar hemat lah nggak usah ikut travel, apa tuh tipsnya supaya kalau haji bukan ya, umroh tepatnya ya, umroh backpacker ini bisa berjalan dengan tentu saya tadi mabruro, khusyuk dan juga ya nyaman lah, kan ibadah kita inginnya nyaman nih. Seperti apa nih Pak Ustadz ke backpacker dulu nih? Oke. Tips untuk yang umroh atau calon jamaah yang backpacker, yang mandiri, yang pertama tentu kita harus paham prosedural. Betul. Itu saya yakin yang pertama. Seperti dia membeli paspor tentu ya, paspor harus ready. Setelah paspor dia harus dipastikan tiket. Paspor. Jadi pertama paspornya harus ada kan, sama visa kali itu ya. Nah, setelah paspor itu kan biasanya syarat kedua itu adalah paspor itu adalah seperti KTP-nya kita di luar negeri lah ya. Disitulah
visa itu akan keluar berdasarkan nomor paspor. Paspor, Begitu betul. juga dengan tiket, Mhm. itu akan isut semua Mhm. tiket itu Mhm. berdasarkan data dari paspor. Paspor, Maka betul. sudah selesai. Setelah paspor sudah selesai, tentukan jadwalnya maunya Jadwalnya, kapan. betul. Ya kan? Setelah itu siapkan apanya, visanya. Visanya. Ya. Kalau bisa susah nggak sih Nah, sebenarnya Pak Ustadz? sebenarnya mudah. Sebenarnya Tidak mudah ada sekarang yang ini ya. mudah sekali. Saudi itu untuk orang yang mau ibadah, insya Allah. Sebenarnya dimudahkan, tapi kok kayaknya kesan-kesannya kok agak ini ya. Kayaknya kesan tuh berarti kayaknya agak susah, bisa itu nggak keluar gitu. Padahal mudah ya. Mudah. Atau sekarang sistem online atau gimana? Betul. Bisa itu sebenarnya kalau kita menelusuri ke dalam. Secara online pun yang penting kita dikasih nomor ID-nya bisa nginput sendiri. Oh gitu. Iya. Hanya saja kan orang nggak mau ribet. Cuma mungkin kalau pakai bahasa Arab juga kali gitu atau bahasa Inggris gitu kira-kira ya. seperti itu. Jadi mungkin agak ribet Ya, gitu ya. Mungkin bagi mereka yang kreatif di dunia maya seperti IT itu, mereka gitu bisa ya. sendiri. Betul. Ada beberapa teman saya yang isut sendiri. Bisa gitu ya. Yang penting dari nomor ID-nya dapat. Tapi banyaknya orang kan nggak mau ribet. Nggak mau ribet ya. Padahal saya beli lewat travel aja. Iya betul. Ada juga ya visa travel juga Kalau nyediakan. saya Ya? mau beli visanya aja. Ada yang biasa kayak gitu sih. Cuma kan biasanya harus ada MOU, penjelasan. Karena kan dia yang mengisut visa itu harus sama travel tertentu. Sementara dia ketika di praktik di lapangan dia ikut travel harus menjaga nama baik travel. Jangan sampai dia melakukan pelanggaran, pasti pemerintahan Saudi akan menyalahkan travelnya itu. Oke. Nah, di sini harus ada perjanjian. Oke, berarti tadi mulai dari ya paspornya, kemudian otomatis visanya, kemudian waktu berangkatnya, kemudian berikutnya pastikan siapa yang akan menjadi pembimbing kita. Jadi harus ada yang nggak bisa sendiri gitu ya. Kecuali mungkin dia memang udah ini kayak Ustadz kan sendiri bisa gitu ya. Kalau itu bisa. Terus yang berikutnya satu lagi. Nah, pastikan yang berikutnya adalah tempat tinggal selama di sana dan hotelnya ya. Karena tadi kan bicara nyaman ya. Betul. Ya mohon maaf terkadang mereka yang belum pernah berangkat ke sana backpacker itu terkesan di masjid aja. Iya, tidur di masjid gitu kan ya. Nyewa hotel, tapi tidak semudah apa yang kita bayangkan. Di sana itu kan banyak askar. Betul. Polisi itu justru disuruh jaganya di masjid-masjid. Di masjid ya askar itu ya. Mungkin kita bawa koper dibawa ke dalam masjid. Nggak bisa ya. Itu nggak boleh Bang ini ya. Jadilah di emperan masjidnya gitu. Apalagi berhari-hari. Susah ya. Kasihan. Terus makannya bagaimana? Maka itu pentingnya ada pembimbing yang akan memandu kita selama di sana itu perlu ada. Ada yang menjamin kita ya kalau seandainya kita punya teman orang yang mukim di sana, misalnya tinggal di kosan dia, pastikan kalau lebih murah gitu lebih murah, betul. Nyewa sama dia bayar sama dia, betul berapa lah gitu ya. Mungkin nitip ininya aja gitu kan ya. Itu yang harus dipastikan. Banyaknya backpacker yang belum pernah masjid aja. Iya benar taunya kayak gitu. Tapi tidak seperti apa yang dibayangkan. Kasihan nanti pada akhirnya. Itu lebih baik turunan, kita nyari tempat gitu ya. Minimal untuk nyimpen itunya, nyimpen kopernya. Itu mandi gitu ya. Itu yang harus dipikirkan, katanya kan bicaranya ibadah harus nyaman, betul. Khusyuk kan. Nanti pas sholat ingat, aduh ini kemana nih kopernya. Oke, baik Ustaz. Jadi menarik sekali ya tadi ya. Berarti ini tadi kita udah sampai kepada ini ya, Sobat Husna Sifa. Jadi ke haji dan umroh, perspektif agama nih ya. Jadi tadi betul sekali ya. Jadi untuk yang ingin berangkat haji ya, ataupun umroh itu kayaknya tadi wajib ya ikut manasik gitu ya. Apalagi yang mungkin yang belum paham gitu ya, gimana seperti apa di sana. Kemudian juga yang ikut manasik saja ketika sudah sampai di sana itu ternyata nggak sesuai yang dibayangkan gitu. Apalagi yang nggak ikut. Apalagi yang nggak ikut ini kaget gitu, lihat Ka'bah ini udah tersesat berapa kali muter gitu ya. Itu jadi hal yang menarik gitu. Kemudian yang kedua tadi tentu saja memang ada mutawif ya, atau ada ustadz yang membimbing juga di sana, sehingga ketika itu juga tahu bagaimana ibadah mungkin yang benar gitu ya, kemudian urutan-urutannya, apakah mungkin pengen ke ziarah juga ke Masjid Nabawi gitu ya kan, ke Mekah dulu baru ke Nabawi, atau mungkin ke yang lainnya teman-teman tangin gitu. Baik, nah sekarang kita lanjutkan karena Husna Sifa ini kan lebih ke ekonomi, bisnis, keuangan nih ya. Jadi ada beberapa tuh yang suka bertanya kira-kira bisnis umrohnya kan katanya nggak ada ruginya nih gitu kan ya. Jadi apalagi sekarang itu haji itu katanya dengar-dengar 20 tahun atau berapa tuh. Terus juga katanya terbaru bener nggak nih? Katanya biaya haji itu sangat dinaik ya.
Sampai berapa sekarang itu? Kemenak mengajukan ke DPR. Berapa tuh? 105 jutaan lah. Iya katanya tapi itu ya. belum betul palu. Iya. Waktu kemarin kan baru 50, kalau 49 ya. Betul. Ini kalau sampai ke 100, aduh, kayaknya ini banget ya, luar biasa sekali itu dari sisi biayanya ya. Wallahualam bishawab. Ini apakah ada apa nih? Padahal tadi kalau mau jujur gitu ya, kalau kita lihat gitu ya, ini kan kita harusnya masyarakat kan harus cerdas ya, jangan sampai juga nanti walaupun bagaimanapun tetap saja masyarakat itu tahu misalnya di Malaysia, di Singapura, di Brunei gitu ya, ya tetangga-tetangga lah kok sekian sih, kok di Indonesia itu sekian. Tadi misalnya perubahannya itu bukan berubah sih harganya, biasanya bahasanya itu adalah apa, pindah. Jadi harganya itu pindah gitu ya, bukan naik tapi pindah gitu karena terlalu jauh gitu ya, dari 40-an gitu ya, 49 sampai dari mulai 33 kemarin ke 49 sampai ke 105 gitu ya. Mungkin kalau ya tawar-tawar menjadi 75-an juga kali ya. Oke, baik, lepas dari itu, kemudian tadi nunggu itu kan juga lama juga ya kalau haji, sehingga kemudian berefek kepada sekarang itu adalah umroh gitu ya. Jadi lebih banyak umroh. Nah, mungkin pengalaman dari Pak Ustadz nih, sebenarnya apa nih mulai dari pertama, apa yang harus disiapkan ketika mungkin kita akan mengikuti atau kita akan masuk. Gak apa-apa, sambil dirikan gitu. Dan nanti fokus kepada ini, kepada apa, bisnisnya. Pertama itu mulai dari kalau kita mau bisnis umroh itu seperti apa. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, mungkin ada sedikit hambatan-hambatannya itu seperti apa gitu kan ya. Baru nanti terakhir itu ya mungkin pengalaman pribadi gitu kayak gimana gitu. Jadi di sana tentu saja gitu. Oke, bisa. Ini juga sebenarnya bisa sambil jalan juga karena ini kan ada di ini juga. Bisa masuk? Atau salah dirinya? Oke, ini bisa melihat di sini juga. Kelihatan juga ya. Di sini udah cukup bagus. Hah? Yang di dalam. Oh iya. Oh enggak ada sih. Ini tadi belum saya share. Belum besar. Enggak apa-apa. Jadi tadi itu keputusan tadi siapkan untuk yang jadi pertama itu jadi mulai dari membuat bisnis travel umrohnya, perusahaan itu mungkin ada wisata ya, wisata muslim ya. Kemudian mungkin ada juga yang apa, kedua dari sisi mungkin tantangannya, peluangnya gitu kan. Yang ketiga ya mungkin tips-tips agar bisnis travel itu bisa berjalan. Karena kan sekarang banyak banget nih travel gitu ya, artinya untuk umrohnya dan sebagainya, dengan sekarang itu juga murah-murahan juga sekarang ini ya, mulai dari dapat 10 dapat 1 gratis, kemudian ada yang 5 itu dapat gratis gitu ya. Itu kan sebenarnya perlu dilihat ini gimmick seperti apa nih yang dimainkan gitu ya, terutama nanti dari sisi marketingnya gitu ya. Oke, sudah bisa lagi? Oke. Maksimal ya? Iya. Nggak apa-apa. Iya, Pak. Tadi jadi sambil nanti siapkan yang itu aja sih dari sisi bisnis. Oke, terima kasih ya sudah hadir ya. Nanti kita sudah ya, ini kelihatan juga masih di situ kan dia tampilannya itu dua, Ustaz. Ya. Jadi yang di sini satu, ini masih ini enggak saya share sengaja, nanti langsung dimasukin di YouTube-nya. Bisa dua bahkan ini. Apa-apa. Satunya lagi saya rasa
Buat ini juga dulu nih biar bisa berdua. Oke, bagus kan? Kelihatannya bagus. Nah, baik, terima kasih. Baik, terima kasih Sobat Kusnasiba semuanya. Kita lanjut lagi masih bersama Ustadz Kiai Haji Burhanuddin Basasi, MPD ya. Hari ini menarik sekali ini karena kita bicara tentang bisnis dari travel haji dan umroh dan juga sekarang juga ditambah dengan ini ya pariwisata syariah ya. Oke, ini Pak Ustadz. Jadi pertama ketika kita ingin misalnya membuat sebuah bisnis nih travel haji dan umroh gitu ya. Apa nih yang harus disiapkan atau ada strateginya langsung buka atau buka cabang, franchise atau seperti apa? Silakan Pak Ustaz. Betul ya. Seperti tadi yang disampaikan bahwa bisnis haji umroh itu nggak pernah akan mati. Oh, nggak ada matinya ya? Masih ada. Benar-benar. Ya, saya dapat nasihat ini dari salah satu rekanan saya. Oh gitu. Beliau adalah salah satu owner travel. Owner travel. Yang memang dulu sempat sempat bangkrut juga. Beberapa miliar. Frustasi semua aset dia jual. Dia silaturahmi sama guru besar. Dia banyak minta nasihat, di sana dikasih wejangan, udah kamu jangan putus asa. Bisnis memudahkan jamaah untuk haji dan umroh itu nggak akan mati sampai hari kiamat selama kamu masih ada. Berarti kan ini bisnis sampai hari kiamat. Sampai kiamat ya. Setuju ya. Saja. Tentu segala sesuatu ada tantangan. Betul, pasti. Ada peluang. Nah, menurut saya itu hambatannya sekarang itu insya Allah ya, nggak seperti dulu. Iya beda ya sekarang ya. Travel ya dulu itu sedikit Pak. Iya dulu sedikit ya. Sekarang kan masya Allah. Sekarang itu luar biasa. Betul. Yang terdetek di Kemenag berapa itu yang tidak terdetek masih banyak. Lebih banyak lagi. Kalau saya buat perumpamaan seperti Bolu. Dulu tahu. Bolu tempo dulu dengan tempo sekarang itu ada bedanya. Oh beda ya. Oh beda ya. Apa bedanya itu? Bolu dulu penikmatnya ya. Artinya kalau kita ibaratkan sebuah rezeki itu seperti bolu dulu, gitu ya, di mana sekarang banyak ngambil sedikit-sedikit jatahnya itu karena banyaknya travel. Iya betul. Dulu bolu tempo dulu itu ya travelnya masih sedikit sehingga setiap travel dapat jatah bolunya banyak betul paham iyalah kuenya banyak orang sedikit ya dapat kuenya sedikit yang apa namanya yang berdiri ya yang berdiri sekalipun kemarin sempat COVID tahun tidak ada sempat vakum semua betul sempat mati itu ya hampir 2 tahun ya bisnis itu mati tantangannya ketika kita ingin membuat travel ya. Kedua mungkin ya kita kalau belum ada dasar sebaiknya kalau saran saya kita menjadi cabang dulu ya cabang resmi ya tentu di wilayah dia mendapatkan izin dari Kemenag Kabupaten Kota setempat dia menjadi agen resmi lah cabang resmi ketika dia disitulah sekaligus dia belajar dan mencari masanya ketika dia sudah bisa dari segi administratifnya paham bagaimana cara marketingnya paham bagaimana di lapangan, regulasi dan lain, barulah silakan kalau dia mau buat sendiri lebih baik ya ketimbang kita harus langsung bikin sementara dia belum punya pengalaman yang lebih itu yang pertama ya berarti kalau mamanya belum ada pengalaman lebih baik bukan cabang gitu ya cabang dulu. Oke kalau mamanya berikutnya kalau sudah ada nih modal mungkin ada investor atau apa nih seperti apa nih kalau kita mau buka masih ada kesempatan atau ini kesempatan untuk uang ya, kembali kepada yang bersangkutan sejauh mana keyakinan karena kita tahu kan bahwa dalam ilmu agama itu
biqadri mata tani tanalu mata tamanna ya. Gitu Bahasa ya. mafruḍat atau syair. Sejauh itu keyakinan kita, sebanyak itu yang akan kalau kita memiliki keyakinan yang mantap, kayaknya dia udah punya market jamaah yang insya Allah prediksinya bakal berangkat lewat dia. Silahkan saja untuk ada investor kan begitu. Itulah kira-kira mungkin syaratnya. Itu kalau mulai atau tidak ya. Terus sebenarnya kalau sudah mulai nih sebenarnya berdasarkan pengalaman dari Pak Ustadz nih kira-kira sebenarnya apa sih tantangan yang paling banyak kalau peluang tadi kan sampai hari kiamat ya. Kalau tantangan utamanya itu apa sebenarnya kalau dalam pengelolaan travel haji dan umroh ini? Persaingan antara travel. Oh, kompetisi ya. Kompetisi di antara mereka sekarang banyak sekali travel yang maaf ya. Banyak yang memang gila-gilaan tanda kutip banting harga untuk demi mendapatkan jamaah yang banyak. Iya, makanya kemarin saya seperti itu ditawarin kita bawa 5 jamaah dapat 1 gratis. Gitu, ya. Waduh, ini juga gitu ya. Itulah tantangan sampai peluang yang sampai hari kiamat tantangannya luar biasa dengan semakin banyaknya mereka. Maka akan semakin mereka main banting-bantingan harga bagaimana mendapatkan jamaah. Itu ya kompetisi yang paling utama ya. Oke ya. Saya rasa tentang apa ya? Itu saya baru itu ya. Iya, sekitar itu paling jadi cari jamaahnya tadi sama kompetisi gitu ya. Kemudian oh ya ada satu nih sekarang juga tadi selain kompetisi juga kan banyak juga nih dia kadang kerjasama dengan perbankan gitu ya. Kemudian dia sampai ada dana talangan umroh juga gitu ya. Gimana nih sebenarnya ada efek gak sih pada yang mengakses bisa ini ke dana talangan umroh dan sebagainya gitu? Ya mungkin ya kalau kita lihat sedikit sebenarnya ada baiknya. Ada baiknya. Ada juga nggak baiknya. Nggak baiknya juga ya. Ketika ada dana talangan tadi betul. dia masing-masingnya ada ya. Sebagainya kalau pembiayaan apa. Cuma yang menjadi permasalahan itu mereka yang minjem dana talangan itu memiliki keyakinan nggak untuk bayar. Jadi yang berbahaya itu dia kosong doang asal minjem supaya dapat dana talangan tapi kemampuan keyakinan untuk mengembalikan tidak ada. Ini yang berbahaya. Ya, jadi kurang ya. Sekarang lebih selektif tuh biasanya yang memberikan bantuan dana talangan itu diperiksa dulu tuh. Diinvestigasi dulu yang bersangkutan ini yang mau dana talangan itu tentang kerjaannya, slip gaji dan sebagainya. Itu adalah upaya preventif ya supaya tidak terjadi yang tidak diinginkan di kemudian hari karena kita walau bagaimanapun orang mana ada yang mau gitu ya setelah ibadah bukannya tenang mana dia mikirin utang. Iya. Kadang kebalikan sih kalau orang itu jadi kadang itu malah ya udahlah sebenarnya dulu aja nanti utang belakangan lah. Gitu. Itu dia. Itu ya yang kumaha engke kalau terus dipikirkan nanti gitu ya prosedural bayarnya seperti apa. Kalau dia punya penghasilan jelas bisa disisihkan komitmen ya silakan. Tapi dia bisa menjalankan. Jadi kalaupun tadi menggunakan istilahnya jasa talangan umroh atau mungkin ada multi jasa dan sebagainya tuh ya dilihat dulu ya kemampuannya gitu ya. Jangan sampai istilahnya malah justru sudah umroh selesai kemudian malah terbebani dengan utangnya. Kadang haji juga sama gitu kan ya. Haji mungkin kalau memang dia mampu ya berarti wajib kan gitu ya. Kalau umroh kan mungkin ya lihat-lihat dulu nih keadaannya gitu ya. Yang bilang mampu itu banyaknya orang berpikir dengan uang yang real ada di depan. Karena tidak mesti itu. Tidak cukup itu kali gitu ya. Tidak mesti itu. Artinya ada harta lain yang tidak real di depan ada. Misalnya, saya tahun kemarin membawa jamaah tahun 2023 ya. Membawa jamaah orang tua lah, dia nggak punya duit secara punya tanah. Ada tanah. Tanah kan bagian daripada ya, kaya juga sih. Begini. Udah, saya tanah kasih ke antum. Saya berangkat. Iya betul. Artinya mereka yang mohon maaf dari segi dana keuangan tidak ada investasi silakan itu semua bisa dikondisi. Betul makanya ada istilah ya jual tanah gitu ya, jual sawah gitu. Asal jangan jual kuburan aja gitu ya. Tanah kuburan dijual gitu kan ya. Oke, menarik sekali nih. Jual diri. Iya,
Ya, menarik sekali nih ketika bicara tentang ini ya, ketika bicara tentang istilahnya itu bisnis haji dan umroh. Ada yang menarik, ada yang bertanya juga nih ya, terkait dengan bertanya tentang apakah bisnis travel umroh ini dapat berkolaborasi dengan suatu pesantren, sekolah atau lembaga tertentu agar saling menguntungkan dan Sangat bersama. bisa. Kayak gimana Sangat tuh bisa. polanya tuh? Ya. Kalau kita mau kerjasama Memang travel. itulah salah satu market utama Hmm. para owner travel, para direktur travel itu Betul. dalam menggait jamaah. Mhm. Karena kita tahu bersama bahwa pondok pesantren atau sekolah apalagi yang dia itu punya Nama, betul. di kampungnya itu biasanya, apalagi mohon maaf di situ ada KBIH-nya, Oh, sangat iya. mudah sekali Iya, benar. travel itu benar, bekerja ya. sama, Iya, gitu iya, kan. iya, iya. Nah, caranya ya biasanya salah satu marketingnya ya datang atau dengan ownernya silaturahmi di untuk MOU dengan lembaga itu ya. MOU bahwasanya kalau membawa beberapa jamaah Dapat itu sekian. diberangkatin Iya. pimpinan yayasannya Gitu dan ya. sebagainya. Itu Tetap memang yang paling tepat dan cepat itu upaya seperti itu ya. Yang kedua biasanya kalau nggak lewat lembaga, lewat individu tokoh. Betul. Individu. Jadi apa? Baik Ada tokoh ininya ya. agama, Key tokoh personnya gitu ya. Ya, Kiainya atau tokoh betul. agama atau masyarakat gitu Itu ya. biasa. Itu memang strategi ya, yang memang sangat ini ya, pesisirnya itu ya manual lah tersebut gitu ya, tradisional. Tapi ada nggak sih, mungkin ada strategi juga nih, mungkin pertanyaan kedua nih. Jadi strategi manajemen dan pengalaman yang sudah berjalan nih sama Pak Ustadz nih, terkait dengan apa, pengalaman travelnya ya. Terus yang kedua juga pengen tadi sebenarnya mau nanya tentang digital marketing nih, kira-kira maksudnya itu marketingnya apakah tadi masih istilahnya itu ke sekolahan secara manual, ya, atau mungkin ada juga yang sudah berjalan digital, misalnya punya website, pakai Facebook Ads atau mungkin pakai IG gitu ya dan lain sebagainya. Yang pertama itu tadi, jadi pertama itu adalah strategi yang pernah mungkin tadi pernah jatuh, pernah ada teman itu di sini juga ada juga tuh teman tuh sampai rugi sekian jual mobilnya gitu kan. Kira-kira kayak gimana tuh? Kata kuncinya saja gitu. Ya tentu yang pertama tadi apa namanya dia masalah apa tadi? Untuk pengalamannya, jadi selama ini kan Pak Ustadz kan mengelola travel gitu ya, artinya jadi pengiriman dan sebagainya. Kira-kira apa nih kuncinya ini apa? Apakah mungkin dia konsisten, istiqomah, atau melayani dengan hati tadi atau apa? Digitalisasi, digital marketing. Bisa kita kolaborasi, kombinasi antara keduanya. Iya. Kita di samping harus bergerilya di dunia digitalisasi ya, sekarang semua orang se-Indonesia bahkan dunia gitu ya. Melihat ya, travel kita lewat digital yang kita punya web dan sebagainya. Di satu sisi juga kita perlu secara manual. Betul, iya masih perlu kan, apalagi di kampung, di masyarakat mungkin yang memang ini gitu ya. Betul, makanya saya punya kawan gitu ya, yang dia itu sudah ngambil di travel tertentu lebih 15 tahun. 15 tahun. Umurnya sekarang udah kepala 5 lebih. Lebih. Mungkin saking nyamannya ya. Karena beliau itu salah satu orang yang dipercaya oleh owner untuk menjadi kepala marketing gitu. Karena dia memiliki kelebihan. Ramah, gitu, baik hati, ya, tidak sombong juga kali gitu ya, jadi banyak gitu ya. Door-to-door ya. Ya silaturahmi, dari Jakarta. Bogor itu udah pakarnya itulah ya, berarti ya marketing umroh ya. Naik motor ya. Dia kerjaannya ke kantor itu hanya setor muka, jauh keliling. Yang penting kan hasilnya gitu kan ya. Oke, luar biasa. Ya, waktunya ini ya agak terbatas walaupun belum selesai nih ya. Artinya kalau bicara tentang travel haji dan umroh, kemudian strategi manajemennya, ya kemudian juga peluang bisnisnya luar biasa. Kemudian tadi mungkin digital marketing juga perlu dikembangkan. Kemudian juga mungkin tadi ada paling tak hanya kompetisi saja. Kalau kompetisi kan sebenarnya wajar aja, nggak ada masalah gitu ya. Kalau dulu kebetulan saya waktu kuliah S3 juga dengan satu kelas dengan udah senior banget tuh saya sebutnya di Safari Studi ini ya, itu udah senior banget Pak Dr. Maman Suherman itu. Jadi cerita juga tuh kalau dulu tuh malah agak-agak lebih persaingannya itu agak ketat banget gitu, bahkan sempat ada katanya itu
mafia gitu ya, mafia umroh gitu yang umrah haji sebagai, tapi kayaknya sekarang dengan perubahan ini kayaknya udah ini ya sudah hampir tidak ada, tinggal betul tadi kompetisi ya untuk kita mau bisnis travel hajinya dan lain sebagainya. Yang penting tarif promosi namanya yang penting adalah memang pelayanan gitu ya, pelayanan ya, bahwa customer itu adalah king gitu, raja gitu ya, kemudian bagaimana mereka itu merasa nyaman gitu ya. Dan juga tadi mungkin kalau dari sisi ini nggak sih, tadi sebenarnya mau nanya itu tentang pasarnya nih sebenarnya itu yang haji umroh tuh banyaknya pasar usia berapa sih sebenarnya? Apakah mungkin 40 ke atas atau ada juga yang ABG gitu? Gimana nih sebenarnya paling banyak nih? Atau ibu-ibu gitu? Ya, memang hampir ya kalau kita lihat seluruh negara Muslim yang mau mengantarkan warganya, masyarakatnya untuk melaksanakan haji umroh itu didominasi oleh generasi tua ya. Kolonial gitu ya. Bukan milenial ya. Saya rubah mindsetnya. Gitu. Artinya, gitu ya. Haji umroh kan adalah ibadah fisik. Fisik, betul. Totalitas fisik, apalagi haji 42 hari. 42 hari di sana dengan udara berbeda, ini berbeda gitu ya. Nah, umroh maka alias 9 hari. Kalau haji 42 hari, kalau sudah pada 60 tahun. Iya, jalan aja susah gitu ya. Ibadah gak akan maksimal. Nah ini harusnya rubah mindset ini, jangan nunggu tua baru haji, tapi kampung masih muda. Masih muda, iya kayak di negara jiran itu biasanya dia lahir langsung didaftarkan gitu ya, tapi menambah panjang antrian jadinya. Terus tadi tentang waktu usia ya, karena sebenarnya gini, kalau marketnya itu berarti istilahnya itu kita sebut saja 40 ke atas lah ya. 40 ke atas berarti kan memang juga cara memasarkannya juga akan khusus juga gitu. Nggak mungkin mereka 40 ke atas jarang pakai IG itu nggak terlalu banyak gitu ya, apalagi ibu-ibu masyarakat itu nggak terlalu banyak gitu. Kemudian tadi tentang pariwisata syariah, kayaknya kira-kira berkembang nggak ke depan nih? Misalnya kan katanya sekarang itu ada sistem visa gratis tuh, visa visa untuk yang kalau kita mau ke Eropa, ke Turki, kemana bisa mampir ke Saudi nih, bisa umroh, visa visa ziarah bukan, jadi visa itu turis ya, bukan turis, jadi kita nggak perlu bayar gitu, jadi kita nggak perlu pakai visa, kita mampir misalnya di Jeddah, kemudian bisa sehari 2 hari, kemudian nanti yang penting kita ada punya tiket pakai maskapai tertentu, kemudian ke Turki atau mungkin ke Eropa atau mungkin ke Mesir, wilayah lain, tapi bisa mampir ke Saudi untuk umroh gitu. Nah, itu juga mungkin menarik juga gitu, karena saya juga kemarin sempat bantu teman juga, dia bikin kayak semacam travelokanya Saudi gitu ya. Jadi traveloka itu bukan traveloka sih sebenarnya, contoh. Jadi dia ada satu aplikasi, sedang mengembangkan aplikasi, kemudian aplikasi itu ya ketika saya mau berangkat umroh sampai ke haji juga ke depan itu, jadi mau berangkat umroh tinggal klik ya, pesan mutawifnya, dan mutawifnya sekarang kan katanya ada aturan nggak boleh orang Indonesia ya. Jadi orang sana gitu, katanya mau wacana gitu kan. Ya masih mungkin orang yang tinggal di sana masih banyak gitu, karena mereka udah bisa bahasa Indonesia katanya. Pilih mutawifnya, pilih hotelnya, kemudian nanti pilih ya untuk makannya gitu sampai ke ini. Jadi kita tinggal klik tinggal berangkat. Itu mungkin yang mandiri, karena saya lihat juga ini bisnis luar biasa gitu ya. Nah ini sekarang juga harus kita kesannya itu apa? Oh Saudi berarti kaya banget gitu kan ya. Semua desa, padahal kalau kita lihat Saudi dapat berapa sih gitu kan ya, pemerintahannya atau masyarakatnya, karena katanya tren sekarang itu masyarakat di sana juga UMKM ya istilahnya, itu dengan beberapa itu juga ada pengangguran juga mulai ada juga ya, muncul juga di sana. Cadangan minyak. Iya, cadangan minyak mulai habis, jadi pariwisata justru ya. Nah ini menjadi hal yang menarik. Nanti mungkin kita bisa tentang khusus nih tentang pariwisata syariah. Baik, terima kasih sobat Pusnesipa ya. Insya Allah kita akan lanjutkan nanti dengan Ustaz Kiai Okan nih ya, Ustaz Burhanuddin ya, terkait dengan bagaimana sebenarnya haji dan umroh, dan juga perlu diketahui beliau juga adalah seorang dai gitu ya, seorang dai, seorang pendakwah mubalik, sehingga ke depan kita akan undang lagi juga untuk di materi tentang retorika dakwah insya Allah ya. Mudah-mudahan mungkin bisa 2 pekan ini gitu ya, kita bisa lanjutkan lagi. Dan sebenarnya bahasan haji umroh itu masih banyak sekali. Iya benar, kayaknya mungkin karena satu prodi itu satu prodi, jadi sangat luar sekali. Jadi bukan hanya haji, saya pernah ngisi juga di Bukit Tinggi itu di prodi manajemen haji dan umroh kebetulan gitu, jadi ngisi stadium general
Baik, terima kasih Sobat Pusmesi semuanya, jazakumullah khairan. Terima kasih banyak Pak Ustadz atas kehadirannya. Mudah-mudahan ini adalah pertama dan kita akan lanjutkan di sesi-sesi berikutnya. Jazakumullahu khairan alaikum amikum. Kita tutup dengan hamdalah dan doa khawatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh.